Semuanya dengarkan. Mulai sekarang, panti jompo ini adalah wilayah grup Tianqiong kami. Semuanya, keluar. Nah, apa kau tuli? Saudara-saudara hancurkan ini untukku. Jangan takut, masuklah dulu. Ayah, jangan berkelahi. Lingkar, jangan khawatir. Ayah tidak akan berkelahi. Kau menakuti putriku dan merusak mejaku. Segera minta maaf dan ganti rugi. Kau bocah, apa kau bosan hidup? Lihat dirimu. Manajer Wan, Wan Su, pemilik proyek konstruksi. itu hanya meja rusak. Berapa biaya ganti ruginya? 100 juta. Seseorang, gali lubang untukku sekarang juga. Kubur dia hidup-hidup. Dan kemudian tempat ini, ratakan dengan tanah. Saya jamin. Setiap tahun, selama festival, saya akan membakar 100 juta untukmu. Aku sarankan kau bicara dengan benar. Mungkin aku akan mengampunimu. Ampuni aku. Hari ini aku akan memberitahumu. Bagaimana kata mati ditulis? Tangkap dia. Kalian semua bangun dan serang. Bunuh dia. Mati untukku. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Pembongkaran kami legal. Kakakku adalah milik Hausin, pedang terdepan Raja Ning. Kau bocah bau. Jangan mencari bencana sendiri. Raja Ning. Ning Chen benar. Aku sudah memberitahunya untuk tidak merobohkan panti jompo ini. Minggu Tuan kelima. Dari mana datangnya orang-orang tak penting ini? Beraninya kau memanggil nama Raja Ning. Bosku ada di sini. Kau pasti mati. Tuan kelima, ini adalah orang yang keras kepala. Dia tidak hanya tidak setuju dengan pembongkaran, dia bahkan memukul orang. Orang biasa tidak berguna, hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Kau cukup jago berkelahi bukan? Sayang sekali kau salah memprovokasi orang. Cepat minta maaf kepada saudara-saudaraku. Aku bisa mempertimbangkan. Mengampuni nyawamu. Mereka yang memulai perkelahian dan menyerang. Apakah aku harus minta maaf karena membela diri? Kalau begitu, orang-orangku salah. Kalau begitu, kau berlutut, bersujud kepada mereka satu persatu, dan memohon mereka untuk meminta maaf padamu. Sudah beberapa tahun tidak melihatmu. Hama-hama Ning Chen semuanya begitu sombong sekarang. Kau bocah nakal. Kau sampah yang tidak tahu diri. Lihat itu. Proyek di sini. Milik grup Tianqiong Raja Ning. Bernilai ratusan miliar, dan aku adalah pengawas proyeknya. Selama aku berhasil menyelesaikan proyek ini, apa salahnya kalau aku sombong? Aku akan mengambil kalian semua, mengisi bumi, membangun kuburan dan menguburmu. Itu bukan hal yang sulit. Jadi kau mengatakan, aku pantas mati. Bagaimana menurutmu? Dulu aku mengikuti Raja Ning, berpacu melintasi medan perang, mengasah keterampilanku selama 10 tahun, dan menjadi sosok yang kuat dalam semalam. Membunuhmu seperti membunuh ayam. Mengerti. Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan situasi ini? Kupikir kau punya lebih banyak nyali. Kau ingin menyelamatkan situasi ya? Baiklah, 3 syarat. Pertama, kau berlutut di hadapanku, jilat sepatu semua saudara. Adapun yang kedua, kemarilah, merangkak di antara kakiku. Adapun yang ketiga,
Kau patahkan anggota tubuhmu sendiri. Aku setuju. Kau setuju. Tapi aku khawatir seorang mungkin tidak setuju. Datanglah ke sini untuk menemuiku dalam waktu 3 menit. Ya, saya patuh. Ning Jen. Segera datang, segera datang. Ayah, Mingyu Putri Ning Jen. ini panggilan dari Master. Itu benar. Tuan yang menghilang selama 3 tahun akhirnya muncul. Siapkan mobilnya. Ya, Raja Ning adalah yang tertinggi. Tuan kelima kami bertindak atas namanya. Kau buruh migran yang menjijikan. Dewa Agung macam apa yang bisa kau bawa? Bajingan ini, dia masih tidak tahu. Di Jiangling. Selama Raja Ning tidak jatuh, aku ingin membunuhmu. Mari kita lihat siapa yang berani. Kita akan tunggu dan lihat. Ning Chen Junior memberi hormat pada paman kakak ketiga. Bos? Bos, mengapa Anda di sini? Binatang. Kau membuat dewa sejati marah dan bahkan tidak menyadarinya. Dewa sejati. Kau telah membuat kesalahan. Ini hanyalah buruh migran yang menjijikan. Berlutut. Berlutut. Paman kakak ketiga. Dia bawahanmu. Paman kakak ketiga, Anda salah paham. Dia hanyalah anjing yang kubesarkan. Kalau begitu tentang apa yang baru saja terjadi, kalian semua diskusikan dan tangani. Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi? Raja Ning, ampuni nyawaku. Raja Ning. Ningwu yang menyuruhku melakukan semua ini. Dia tidak hanya mempermalukan Su Hui, dia juga menyuruhnya berlutut dan menjilat sepatu, dan mematahkan anggota tubuhnya sendiri, dan merangkak di antara kedua kakinya. Aku setuju. Ning Jen, bagaimana denganmu? Pengawal, patahkan anggota tubuhnya, kubur dia hidup-hidup di tempat ini. Raja Ning, ampuni nyawaku Raja Ning. Aku tidak ingin melihat darah di sini. Raja Ning, ampuni nyawaku. Paman kakak ketiga ini, semua salahku. Anda murah hati, jangan simpan dendam pada orang rendahan sepertiku. Mohon lepaskan saya. Istri. Sudah 3 tahun. Pulau Sakura akan segera selesai. Mulai sekarang semua bunga sakura di sini mekar hanya untukmu. Asisten King, Asisten Liu Xuanfei. Su Hui, ujian Presiden Liu untukmu sudah berakhir. Selamat. Kamu gagal. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Mulai sekarang kamu dan Presiden Liu akan jalan masing-masing. Asisten Kid, aku tidak mengerti maksudmu. Kalau begitu mari kita persingkat ceritanya. 3 tahun lalu, Presiden Liu mengalami kecelakaan mobil dan jatuh koma, tapi dia tidak mati. Apa? Lalu pemakaman saat itu? Itu semua palsu. Pemakaman itu oleh keluarga Liu, sengaja dipentaskan agar kamu lihat, hanya untuk membuatmu menyerah. Keluarga Liu. Saat itu Presiden Liu membuat taruhan dengan Tuan Tua Liu, jangka waktu 3 tahun. Presiden Liu mengira kepergiannya bisa menyulut semangat juangmu, memungkinkanmu untuk membentuk kembali hidupmu. Kemudian dia akan membawamu ke dalam keluarga Liu secara terbuka dan terhormat. Siapa sangka bahwa kamu tidak hanya menjadi patah semangat, tetapi kamu juga tidak pernah pulih. Sekarang kamu lebih buruk daripada seekor anjing. Jadi dia benar-benar tidak mati. Singkirkan kasih sayang murahanmu. Apa yang diinginkan Presiden Liu bukanlah penampilan pengecutmu, tetapi agar kamu menjadi seperti seorang pria. Bahkan jika kamu berpenghasilan 2.000 sebulan, kamu masih bisa membuat orang menghormatimu. Dia berbohong padaku begitu lama. Tanpa bahkan satu penjelasan pun. Penjelasan? Apakah kamu layak mendapatkannya mengingat statusmu dulu Presiden Liu untuk bersamamu? Tak ragu tinggalkan keluarga dan ganti identitas. Sekarang tampaknya, apa yang bisa kamu berikan padanya sebagai balasan? Hanyalah ketidakbergunaan. Masih hanyalah ketidakbergunaan. Apa yang kau katakan? Buka matamu dan lihat. Di belakangmu, Villa Pulau Sakura senilai ratusan miliar itu dibangun oleh Presiden Liu. Sekarang, dia berdiri di puncak di atas puluhan ribu orang. Seekor burung pipit kecil dan angsa yang melayang tinggi. Tidak lagi berada di dunia yang sama. Jadi kamu yang tidak berguna. Tanda tangani ini. Perasaan selama 5 tahun. Berakhir dengan penipuan. Konyol. Benar-benar konyol. Mengakhirinya, baiklah. Biarkan dia datang dan memberitahuku sendiri. Presiden Liu masih memiliki proyek bernilai ratusan miliar untuk didiskusikan. Dia tidak punya waktu untuk menemuimu. Selain itu, jarak antara kamu dan dia sudah sangat jauh. Seperti jurang yang tak teratasi. Jarak antara dia dan aku. Kau tidak bisa mengukurnya. Su Hui,
Kalau tanda tangan sekarang kamu masih bisa dapat kompensasi yang lumayan. Saya sarankan kamu mundur selagi masih ada kesempatan, agar kamu tidak berakhir tanpa apa-apa. Aku bilang, jika Liu Xuanfei tidak datang, aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Liu Xuanfei mana muda keluarga Liu. Sudah 3 tahun, Su Huai. Selain kesombongan yang menyedihkan itu, apalagi yang tersisa darimu? Sekarang kita sudah bertemu. Kau bisa menandatangani perjanjian cerai sekarang kan? Xuanfei, selama 3 tahun terakhir ini, aku hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan pahit. Menunggu di tempat kita pertama kali bertemu. Sebenarnya aku benar-benar menyesalinya. Meninggalkanmu malam itu. Xuanfei, tahukah kau? Ling Er setiap kali dia bangun dari mimpi buruk, dia memanggil ibunya untuk kembali. Apa yang terjadi saat itu? Aku punya alasanku. Menipumu seperti itu memang memberikan pukulan besar padamu. Anggap saja itu mimpi. Sekarang mimpi itu sudah berakhir. Kau dan aku harus menatap ke depan. Xuanfei, apa sebenarnya alasanmu yang sepadan dengan meninggalkan Ling Er dan menghilang? Bahkan jika aku memberitahumu, apa gunanya? Kau tidak bisa memberiku harapan sama sekali. Jadi di matamu, aku begitu tidak berguna. Kalau begitu, kejutan yang kuhabiskan 3 tahun mempersiapkannya untukmu juga tidak berguna di matamu. Kejutan kamu tidak akan memberitahu kami. Kekacauan ini dan rumah bobrok ini. Apakah itu kejutan yang kamu siapkan untuk Tuan Liu? Aku bukan lagi gadis berusia 20 tahun. Pengakuan tulusmu sama murahnya dengan pakaian compang camping yang kau kenakan. Apa kau mengerti? Jadi kau pikir aku miskin? Itu sebabnya kau menceraikanku. Aku memberimu cukup waktu untuk mengubah dirimu sendiri. Kaulah yang tidak menghargainya dengan benar. Kau akan menandatangani perjanjian ini atau tidak? Kalau itu yang kau mau, aku akan tanda tangani. Liu Xuanfei, putri kita. Dia benar-benar membutuhkanmu. Aku tahu kau suka bunga sakura. Tunggu aku 3 hari lagi. 1000 bunga sakura ini akan mekar untukmu. Saat itu, kau akan tahu identitas asliku. Identitas sejati. Suru Yuan. Kamu mau bilang kamu keluarga pertama Hao Jing? Tuan muda ketiga dari keluarga Su. Oh tidak. Agar lebih tepat, seharusnya keturunan tidak berbakti yang sudah lama diusir oleh keluarga Kan. Suru Yuan. Paman ketiga. Dulu kamu melakukan perbuatan biadab. Tuan tua berhati lembut dan membiarkanmu pergi. Siapa sangka kamu masih menyimpan niat buruk dan bahkan lari ke Jianglin untuk mencelakai putri sulung keluarga Liu. Feika. Sudah kubilang sejak lama bahwa ketika orang tak berguna ini mengetahui kamu menjadi tuan wanita nomor 1 Jianglin, dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tinggal di keluarga kayaan HMT wanita dan bekerja di lokasi konstruksi, mengangkut batu bata seumur hidup adalah pilihan. Orang waras manapun akan memilih yang pertama kan. Kau sangat gigih. Kau hanya menginginkan kompensasi perceraian kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Kau salah, Liu Xuanfei. Uang hanyalah angka bagiku. Sungguh sesumbar yang besar. Sebelum aku datang ke Jianglin, kakak secara khusus menginstruksikanku untuk mendekati keluarga Liu dan tuan tua Liu. Juga secara pribadi berjanji padaku bahwa setelah kamu dan Fei Er benar-benar berakhir, lalu menjodohkannya denganku, biaya perpisahan ini aku yang akan menanggungnya. 5 juta? Tanda tangani. Jadi kau menceraikanku. Jadi ini karena dia. Apa kau tidak mengerti? Kau dan aku jelas bukan jenis orang yang sama. Setitik cahaya tidak bisa bersinar seterang bulan purnama. 5 tahun lalu, aku menikahimu meskipun ada keberatan dari keluargaku. Sudah terbukti bahwa apa yang aku inginkan, kau tidak bisa memberikannya sedikit pun padaku. Benarkah begitu? Apa kau ingat suatu kali kau mau makan bebek panggang bericeng tengah malam? Aku berkendara menembus hujan sejauh lebih dari 30 km untuk membelikannya untukmu. Lain waktu kau sakit perut, aku menggendongmu dan berlari ke 7 rumah sakit dan menemui 9 dokter. Dan di lain waktu, apa yang selalu aku inginkan tidak pernah berupa hal-hal ini. 5 juta tidak cukupkan. Aku akan menambahkan 5 juta lagi. apakah perasaan kita selama 5 tahun hanya diukur dengan uang? Atau lebih tepatnya, di matamu hanya ada ketenaran dan kekayaan yang kosong? Ketenaran dan kekayaan kosong. Apakah maksudmu bahwa selain gelar tuan muda terbuang dari keluarga Su, gelar kosong ini, kamu punya identitas lain? Identitasku. Anjing tidak pantas bertanya. Fantasimu, aku benar-benar sudah cukup mendengarnya. Su Huai 20 juta, tanda tangani sekarang. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Tunggu sebentar. Kau pernah mengatakan ini adalah pusaka keluargamu. Bernama Han Di Long Day, tak tertandingi di dunia. Sebenarnya, ini hanyalah batu yang rusak.
mengembalikannya padamu. Apa kau yakin? Aku yakin. Feita, aku punya giok kaisar. Ketika 4 keluarga besar yang ditunjuk Raja Ning berkumpul di pesta Akbar Lintian, aku akan membawanya untukmu. Saat itu para bangsawan dan orang berkuasa di Jianglin akan berkumpul, dan kamu pasti akan bersinar di seluruh acara itu, menjadi yang teratas dalam daftar keluarga bergengsi. Seorang buruh rendahan yang hanya berjongkok, terbatas pada ruang kecil, seseorang di puncak daftar keluarga bergengsi. Inilah jarak antara kau dan aku. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa keluarga Liu naik menjadi 4 keluarga besar adalah karena kemampuanmu yang luar biasa, Liu Xuanfei. Tentu saja tidak. Keluarga Liu bisa mencapai posisinya hari ini, memasuki jajaran keluarga terpandang, dan menjadi 4 keluarga besar Jianglin yang baru. Selain pandangan jauh VR yang luar biasa, tentu saja juga berkat dukunganku. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa semua yang VR peroleh, semuanya berasal darimu. Tepat sekali. Kemuliaan dan kemakmuran keluarga Liu ku berikan. Sedangkan kau anjing dengan tulang punggung yang patah. Beraninya kau mengklaim pujian atas pencapaian surga. Kau benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu? Kau pikir kau ini siapa? Raja Ning yang sangat kaya di suatu wilayah, atau yang tak tertandingi, Dewa Perang Lilin Fu? Kedua orang itu bahkan tidak pantas membawa sepatuku. Su Hui, tidak bisakah kau sedikit lebih realistis? Anda tidak diizinkan menggertak ayah saya. Linger ibu adalah ibumu. Ibu minta maaf kau menderita. Ibu menemukan untukmu dokter terbaik di dunia. Ikutlah dengan ibu. Linger tidak akan meninggalkan ayah. Su Hui, kembalikan putriku padaku. Jika dia mengikutimu, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi orang lain. Lalu Con di antara teman-teman sekelasnya. Yang Linger butuhkan adalah kebersamaan. Tapi kau tidak bisa memberikannya. Dalam hal mengganggu kau benar-benar yang terbaik. Tidak berguna. Setelah aliansi pernikahan antara keluarga Su dan Liu, putrimu akan memanggilku ayah. Dan istrimu, dia akan menjadi mainanku. Tenang saja sepenuhnya. Aku pasti akan menyayangi mereka dengan baik. Biarkan Fei Er tahu, apa itu pria sejati. Anjing adalah untuk menjaga rumah. Jika kau ingin menjadi tuan, maka hanya ada satu konsekuensi. Kematian. Su Hui, cepat turunkan tanganmu. Fei Er adalah orang yang tidak masuk akal. Aku hanya menasihatinya untuk berhenti mengganggu dan mengembalikan putri kami kepada kami. Hasilnya adalah Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Selain kemarahan yang tidak berdaya, apalagi yang bisa kau lakukan? Apalagi yang kau mengerti? apa yang kulakukan dan apa yang kupahami. Anjing ini tidak bisa dibandingkan meskipun mempertaruhkan nyawanya. Mengapa pada titik ini kau masih begitu keras kepala? Kau sama sekali tidak pantas menjadi ayah Linger. Linger, jangan khawatir. Ibu akan menjemputmu dan membawamu pulang segera. Paman kakak ketiga, apakah itu benar-benar Liu Xuanfei barusan? Beraninya mereka. Beritahu semua orang. Upacara Fengchen 4 keluarga besar Jiangling. Aku akan menghadirinya secara pribadi. Sesuai perintah Anda, kenaikan keluarga Liu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Sepenuhnya bergantung pada perkataan Anda. Jika besok mereka tahu Andalah yang melakukan Fengchen. Oh benar, Hao Jing telah menunggu balasan Anda. Keluarga Su tidak memiliki penerus. Tua-tua Su sangat menantikan kepulangan Anda. Keluarga Su tidak punya hubungan lagi denganku. Lalu proyek Sakura yang Anda awasi secara pribadi dan menginvestasikan ratusan miliar untuk membangunnya. Apakah Anda masih akan memberikannya kepada serigala-serigala tak tahu terima kasih dari keluarga Liu itu? Dulu ketika 4 lautan berada dalam kekacauan, aku pimpin para dewa Heaven League, hal menumpasnya. Aku terluka parah dan jatuh di sini. Liu Xuanfei lah yang menyelamatkanku tanpa peduli biaya. Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Namun setelah perjamuan, hutang budi kita akan lunas. Beberapa tahun terakhir ini untuk mengimbangi Liu Xuanfei, saya diam-diam mendanai keluarga Liu. Makanya mereka sukses sekarang. Setelah upacara, tanpa perlindungan Anda, orang-orang tak berguna dari keluarga Liu itu, apapun yang Anda berikan kepada mereka akan sia-sia. Paman kakak ketiga, tolong. Memanggil Balai Dewa Langit. Konstabel Ilahi Pertama Balai Dewa Langit. Kunci posisi kriminal utama. Meminta surat perintah penangkapan. Dimengerti. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Feita, selamat atas kembalinya kebebasanmu. Aku sudah memesan restoran kapal pesiar. Mari kita rayakan bersama. Tuan Shou, kami hanyalah mitra bisnis. Aku lancang. Kau tahu, aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Oh iya, perjamuan akbar besok.
menyangkut status operasionalmu di keluarga Liu. Jangan khawatir, Raja Nin yang akan memimpin perjamuan Agung Lintian adalah teman dekat ayahku. Aku pasti akan memperkenalkanmu padanya nanti. Dengan bantuan Raja Nin dan keluarga Su, keluarga Liu pada upacara akbar ini pasti akan mencapai status yang termasyhur. Dan kau juga akan berdiri di puncak sejati dunia bisnis. Kau kini sudah menyingkirkan beban itu. Mulai sekarang jalanmu akan mulus, dan kau akan bangkit dengan pesat. Tapi sampai sekarang, keluarga Liu belum menerima undangan ke perjamuan Agung Lintian. Masalah kecil ini, serahkan padaku. Su Huai, jika kau memiliki bahkan 10.000 kemampuan Su Ruyuan, kita tidak akan sampai pada titik ini hari ini. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Halo ayah. Feika, kau dan si tak berguna itu sudah berceraikan. Ya, Sangat bagus. Tanpa beban itu, kita akan memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan hak operasional keluarga Liu. Upacara akbar besok menyangkut masa depan seluruh keluarga kita. Ingat, kegagalan bukanlah pilihan. Selama kau bisa membantu keluarga Liu naik ke jajaran tempat keluarga besar Jiangling, maka Tuan Tua pasti akan membiarkanmu menjadi orang yang benar-benar berkuasa. Lingkar, ibumu, dan aku kemudian akan memiliki kesempatan untuk kembali ke keluarga. ayah, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lingger, ibu akan menjemputmu dan membawamu pulang segera. Tuan muda ketiga, ayahku saat ini sedang mengurus Nona Lingger. Dia akan tiba di sini dalam setengah jam. Tuan Liu, lihat pengganggu yang gigih itu benar-benar mengikuti kita sampai ke sini. Sungguh tidak tahu malu. Aku sudah selesai dengannya, tapi dia tidak berpikir begitu. Sampah tak berguna. Apa yang kamu lakukan lari ke sini? Tuan Liu, dan kamu sudah berakhir. Kamu seperti anjing liar. Mengejar tanpa henti. Haruskah kamu benar-benar mengeluarkan perasaan dari masa lalu itu dan menutupinya dengan kain menjijikkan sebelum kamu menyerah? Apakah aku masih punya perasaan padanya? Memang benar, dan untuk seseorang sepertimu, tercela dan tidak tahu malu, dengan kotoran tersembunyi di matamu, selain menggunakan seorang anak sebagai modal untuk mengancam Tuan Liu, kualifikasi apa lagi yang kamu miliki? Katakan padaku apa sebenarnya? Bagaimana kamu menyelinap masuk? Siapa bilang aku menyelinap masuk? Perjamuan sebesar ini, hanya yang punya kekayaan bersih 1 miliar bisa masuk. Kualifikasi apa yang dimiliki pekerja migran sepertimu? Asisten Ken, benar. Ini bukan tempatmu. Sebelum petugas keamanan menemukanmu dan mengusirmu, segera pergi. Aku tiba di sini secara terbuka dan terhormat. Siapa yang berani mengusirku? Sungguh klaim yang terbuka dan terhormat. Tidak berguna. Bagaimana mungkin kau begitu tidak tahu malu? Jika bukan karena kerumunan besar mengalihkan perhatian keamanan dengan statusmu, kau masuk ke jamuannya Lintian. Feika, aku terlalu mengenal orang ini. Dia adalah seorang pengemis, kau tahu. Dia hanya mengemis di tempat yang banyak orang. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Aku bisa memberikannya padamu sebagai sedekah. Apa yang kuinginkan? Kau tidak mampu memberikannya. So Huai, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Hari ini sangat penting bagi saya dan keluarga Liu. Apa yang saya janjikan untuk diberikan kepadamu tidak akan berkurang 1 sen pun. Tolong jangan membuatku malu di sini bersamamu. Tuan Liu benar-benar murah hati. Sayangnya apa yang kau miliki awalnya milikku. Hanya saja aku enggan untuk mengambilnya kembali. Haruskah kamu begitu keras kepala dan tidak bertobat? Dia hanya serakah tak terpuaskan. Dia menginginkan lebih. Dia benar-benar tidak menghargai kebaikan. Di mana petugas keamanan? Tunggu. So Huai, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Untuk akhirnya melepaskan sepenuhnya, untuk akhirnya mengembalikan anakku kepadaku. Saya pikir kamulah yang menolak untuk menyerah. Nona Liu, jangan mencoba memprovokasi seorang pria yang pernah sangat mencintaimu. Kamu seharusnya tahu bahwa kedudukan keluarga Liu saat ini sepenuhnya karena dia. Hanya 1 hari. Dan kamu sudah menemukan orang baru untukmu. Apa yang kamu katakan memang benar. Jika bukan karena meninggalkannya, saya benar-benar tidak akan mampu menjadi diri saya yang sekarang. Keluarga Liu Mu awalnya adalah keluarga biasa. Kemakmurannya yang tiba-tiba bahkan membuat keluarga Ning dari Haojing memperlakukanmu dengan perhatian khusus. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya, mengapa demikian? Tentu saja itu karena aku. Su Huai, kau berulang kali mengganggu Fei Er. Apakah menurutmu Fei Er tidak bisa melihat melalui skemamu? Hari ini keluarga Liu mengadakan upacara akbar. Kau bersikeras muncul di momen penting Fei Er seperti ini. Kau cuma ingin balas dendam. Untuk membuat keluarga Liu jatuh ke dalam jurang, bukankah begitu? JT itu yang kamu pikirkan, Tuan Liu. Dia jelas mengambil kebaikanmu sebagai modal untuk tindakan absurd dan tercelanya. Orang seperti dia pada dasarnya rendah. Kalau tidak, bagaimana Su bisa membuangnya dari Haojing dan dibuang sebagai putra yang tidak berguna? Ngomong-ngomong, aku harus menyebutkan sesuatu.
Apa kau tahu mengapa Su Huai diusir dari keluarganya? Keluarga Su memiliki 19 jenderal. Tak tertandingi di dunia. Tapi dalam garis keturunan ini, orang seperti itu tiba-tiba muncul. Seekor binatang buas yang lebih buruk daripada hewan. Semuanya. Tebak. Siapa orang ini? Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Su. Su Huai. Kenapa kau tidak mati saja? Anjing gila menggonggong pada matahari, memberontak melawan tuanmu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu adalah tuan rumah perjamuan besar hari ini. Orang pertama Chu Agung yang tak tertandingi. Bajingan, kau berani memukulku. Jika kamu berani menggonggong lagi, percaya atau tidak aku akan memotong lidahmu. Bajingan. Kau benar-benar punya nyali. Kau sudah berhasil menipu wanita cantik lain begitu cepat. Nona muda, hatimu murni. Aku tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Namun aku menasihatimu. Orang-orang keji itu tidak tahu malu. Menghargai keuntungan di atas nyawa. Berhati-hatilah agar tidak ditipu uang dan dirayu. Saat itu sudah terlambat untuk menangis. Kamu punya mata tetapi tidak melihat apa-apa. Kamu sama sekali tidak mengerti bahwa orang di hadapanmu adalah eksistensi seperti dewa bagi kalian semua. Jika dia adalah dewa, maka aku adalah kaisar langit. Apa kau tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu, dibandingkan dengannya, kalian semua seperti semut. Cukup Su Huai. Apakah ini tujuanmu datang ke sini hari ini untuk mencari wanita lain, pamer di depanku, dan membuatku menyesal? Tidakkah kamu tahu bahwa melakukan ini hanya akan membuatku semakin tidak menyukaimu? Segera pergi. Kalau tidak aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Tuan Liu, mengapa membuang kata-kata untuk sampah ini? Aku akan memanggil keamanan sekarang dan mengusir mereka semua. Siapa yang begitu buta? Berani menyinggung bahkan Tuan Muda Su. Jadi ini Gubernur Jiangli, Tuan Muda kedua Su. Aku membuatmu tertawa. Kedua orang ini secara terbuka melecehkan tunanganku dan bahkan mencoba memukulnya. Nah, apa latar belakangmu? Tuan kedua, namanya adalah Su Huai. Dia hanyalah seorang tukang batu bak. Nama ini tidak ada di daftar perjamuan. Bagaimana dia bisa masuk? Tentu saja dia menyelinap masuk. Di perjamuan Agung Lintian hari ini, tempat para pejabat berkumpul, bagi seekor anjing untuk menyelinap masuk, tentu sulit dibedakan. Jadi begitu. Kau anjing, kau menyelinap masuk itu satu hal. Tetapi kau bahkan berani menyerang Tuan Muda Su. Tidakkah kau tahu, Tuan Muda Su adalah tamu paling penting dari perjamuan akbar ini. Berlututlah. Dan minta maaf kepada Tuan Muda Su. Lalu jilat lantai hingga bersih. Kalau tidak, aku akan membunuh ikan. Tuan muda kedua Su Huai memang mantan suamiku. Dia bodoh dan tidak takut apapun. Tolong berikan kelonggaran. Kenapa kamu tidak cepat? Minta maaf pada manajer Su dan tuan muda kedua. Minta maaflah. Aku khawatir jika aku menyerah, seluruh klannya akan sulit menanggungnya. Apakah kotoran masuk ke kepalamu? Dari mana datangnya tikus udik ini? Hingga begitu sangat sombong. Siapapun yang berani tidak menghormati tuan kedua, mungkin belum lahir di Jianglin. Apakah kalian semua mendengarnya? Dia sebenarnya mantan suami Liu Xuanfei. Tapi Presiden Liu itu cantik luar biasa. Seorang tuan miliarder yang baru diangkat. Benar-benar memiliki suami sebodoh itu. Dia pasti sial 8 kehidupan. Seseorang tangkap. Anjing kurang ajar ini. Buang dia ke sungai besar, biarkan nasibnya sendiri. Sekarang situasinya telah meningkat ke titik di mana bahkan aku tidak bisa mengendalikannya. Jika kamu masih menolak untuk menyerah, kamu dan pacar kecilmu akan menderita bersama. Sampah tak berguna. Presiden Liu sudah tunjukkan kebaikan dan kebenaran padamu. Kau sendiri yang mencari mati. Jadi jangan salahkan orang lain. Su Huai, statusmu dan statusku sudah lama terbalik. Uang, kekuasaan. Kau tidak punya keduanya. Seharusnya kau hanya menjadi pengecut, merangkak menjalani hidup. Bukankah itu lebih baik? Mengapa bersikeras menonjolkan diri untuk melawanku? Lihatlah baik-baik. Semua orang di sini bersamaku. Bagaimana kau bisa menang? Ini adalah kartu truf musuh Yuan. Bajingan. Kartu truf Tuan Muda Su. Bukanlah sesuatu yang bisa kau ukur. Maukah kau berlutut? Atau tidak? Hidup dan mati. Mana yang kau pilih? Kau menolak tawaran, jadi kau akan minum hukuman. Kau sudah mati. Pengawal, tangkap dia. Cincang dia dan jadikan makanan ikan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Gadis bau. Aku menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Su. Aku tidak memukul wanita, terutama wanita berwajah cantik. Tapi jangan paksa aku membuat pengecualian. Kau tidak bisa menyentuhku.
Dan kau sama sekali tidak boleh menyentuhnya juga. Kau bilang aku tidak bisa menyentuh bajingan itu. Jika dia adalah orang tak berguna, maka kalian semua yang hadir di sini mungkin bahkan tidak sebaik belatungkan. Aku ingin melihat status macam apa yang dimiliki si tak berguna ini untuk menindas orang lain. Orang pertama Donan di Haojing dan tak tertandingi di Chu Agung. Seorang pekerja migran sebenarnya adalah yang nomor 1 di dunia. Bahkan novel fantasi pun tidak akan berani menulis ini. Sampah tak berguna. Wanita ini, dia adalah aktris yang kau sewa bukan? Akting yang bagus. Apa salahnya menjadi pekerja migran? Bahkan jika dia hanyalah pekerja migran biasa, dia masih lebih mulia daripada kalian yang tak berguna. Apakah dia memberitahumu itu? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu sifat asli si tak berguna ini. Pulanglah dan tanyakan baik-baik pada paman dan tetuamu apa yang sebenarnya dilakukan anak pemberontak keluarga Su ini saat itu. Anak durhaka dari keluarga Su. Orang ini sebenarnya adalah orang yang saat itu membunuh saudaranya dan merebut iparnya. Sama sekali tidak punya hati nurani. Anak durhaka dari keluarga Su. Jadi dia bajingan itu. Membunuh saudaranya dan merebut iparnya. Apakah kamu benar-benar melakukannya? Kalau kukatakan aku tak melakukannya, kau percaya. Sampah tak berguna. Kau masih berdalih. Saat itu Haojing dilanda badai berdarah. Kau berdiri di tumpukan salju merak. Di samping Mut yang lalu, dia sudah diusir dari keluarga Su. Saat ini, dia tidak lebih dari seekor anjing liar. Siapa anjingnya? Siapa tuannya? Kita akan lihat sebentar lagi. Apa kau yakin ingin bersaing denganku? Kau salah. Kau tak pantas menandingi tuan muda ketiga. Benarkah begitu? Kalau begitu hari ini, aku ingin melihat tuan muda ketiga tak berguna yang kau bicarakan. Orang macam apa dia sebenarnya? Emas ini bernilai 100 juta. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, berlutut di hadapanku, lalu memintanya sebagai hadiah. Kedua, adalah agar anak buahku menghancurkanmu sampai mati dengan emas ini. Sampang. Pilihlah. Tuan muda Su ini terlalu boros. Pilihan yang begitu sederhana. Bahkan orang bodoh ini bisa melakukannya. Ambil uangnya dan pergi. Menggunakan 100 juta untuk mengusir orang tak berguna. Aku tidak salah dengarkan. Jangankan berlutut, bahkan menjadi anjing bagi tuan muda Su. Su Huai tidak akan ragu. Potongan yang dibuat. Apa yang kuberikan padamu sudah lebih dari cukup. Sekarang kau katakan padaku. Siapa tuannya? Siapa anjingnya? Tujuanmu telah tercapai. 100 juta, sesuai keinginanmu. Apakah aku begitu tidak berharga di matamu? Hanya 100 juta. Kau kira itu cukup membuatku menunduk? Sampang. Tahukah kau mengapa aku begitu murah hati padamu? Karena aku ingin semua orang tahu. Aku Surui Yuan tak tertandingi di dunia. Yang terbaik di kolong langit. Bahkan jika aku harus menghancurkan semut ini sampai mati, aku masih akan menggunakan 100 juta. Baiklah. Aku akan menawarkan 10 miliar untuk membeli nyawa anjingmu. Baiklah. Jika kau mampu menawarkan 10 miliar, maka aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu padaku. Jika Anda bisa menghasilkan 1 miliar, aku akan menjadi cucumu seumur hidup. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dalam waktu 1 menit, kirimkan 10 miliar uang hadiah. Kesabaranku terbatas. Kau sengaja mengulur waktu. Tidak lebih dari mencoba mendapatkan simpati. Sayangnya, semua orang yang hadir, tidak ada yang mengasihani badut pencari mati sepertimu. Aku tahu. Menceraikanmu adalah pukulan besar bagimu, tapi kamu harus tahu tempatmu. Kita jelas bukan dari dunia yang sama, tidak akan ada masa depan. Tindakanmu hanya upaya membuatku menghargaimu. Tapi ini tidak ada artinya. Orang-orang di depanmu ini, kamu sama sekali tidak mampu untuk menyinggung. Kamu melawan langit untuk menang, bersaing dengan naga dan harimau untuk menang. Kamu hanya akan mati tanpa tempat pemakaman. Kau tidak mau berlutut ya? Baiklah. Kalau begitu biarkan sandiwara ini berakhir di sini. Tuan muda kedua Su, lakukanlah. Aku sudah lelah dengan ini. Uang hadiah 10 miliar telah tiba. Tuan ini 10 miliar. Tidak kurang 1 sen pun. $10 miliar uang hadiah. Dan semuanya dalam dolar AS. Ini jauh lebih murah hati daripada tuan muda Su.
Ini tidak mungkin. Dia hanya pekerja migran bau. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti ada yang salah dengan ini. Tuan Muda Su, uang sungguhan. Aku tahu. Bagaimana kamu mendapatkan uang ini? Dari mana asalnya? Aku mencurinya. Aku merampoknya. Kamu, uang hadiah 10 miliar telah tiba. Kalian berdua pergilah ambil nyawa anjing kalian. Kau ingin aku menjadi anjing? Bermimpi saja. Pengawal, tangkap mereka. Shu'er, kau menolak mengakui kekalahan itu satu hal, tetapi kau berani menentang tuanmu dan melakukan pembangkangan. Kau benar-benar bosan hidup. Nona Muda Ning, demi seorang pria cantik yang tidak berguna, kamu memotong jalan hidupku. Aku hanya bisa melumpuhkannya, dan kemudian memohon pengampunan dari Raja Ning. Bagaimanapun ini demi kebaikanmu sendiri. Mengapa kalian semua berdiri di sana dengan tercengang? Lumpuhkan dia. Raja Ning telah tiba. Kakak, Anda akhirnya di sini. Seorang bajingan membuat keributan di perjamuan, dan bahkan memiliki niat buruk terhadap keponakan buyut kita. Aku baru saja akan memberinya pelajaran untuk melampiaskan amarah keponakan buyut kita. Bajingan, apakah Anda berbicara tentang dia? Tepat sekali, memang orang ini adalah orang buangan dari keluarga Su, karena telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Sekarang dia mencoba menipu Nona Muda lagi, dan bahkan tidak menghormati Tuan Muda Su. Aku berencana untuk melumpuhkannya, dan kemudian melemparkannya ke sungai. Sebagai peringatan bagi yang lain, Tuan Muda kedua Su benar. Orang ini, dengan sengaja melecehkan tunangan saya. Untuk bajingan biadab seperti itu, saya Su, masih menasihati putri Anda yang terhormat, untuk menjaga jarak hormat darinya. Kakak, jika Anda pikir penanganan ini tidak pantas, aku akan menyita seluruh keluarganya, dan menundukkan mereka pada siksaan berat. Kau ingin menyakiti keluarganya juga, kakak. Bukan karena adikmu kejam, tetapi ketika berhadapan dengan sampah masyarakat, mereka harus dihancurkan secara langsung untuk mencegah masalah di masa depan. Bodoh buta, tampaknya keluarga Su akan masuk daftar hitam. Itu terlalu ringan bagimu, kakak. Aku sungguh, demi Nona Muda Su Huai si bajingan ini, dia harus dimusnahkan. Kalau tidak, dia pasti akan menyakiti Nona Muda. Pengawal, kirim keluarga Su ke perbatasan barat dan patahkan kaki Su, lalu tenggelamkan dia di kolam. Apel, kakak. Apa maksudmu? Aku korbankan nyawa untukmu 20 tahun. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Apa salahku? Katakan padaku. Aku akan berubah. Raja Ning, demi ayah saya, yang telah menjadi teman dekat Anda selama bertahun-tahun. Bisakah Anda mengampuni keluarga Su? Bagaimanapun bagi Su Huai, bidak yang dibuang seperti itu, untuk menyebabkan keributan seperti itu. Raja Ning, mulai sekarang, Anda mungkin dikritik oleh orang lain. Kau pikir kau siapa? Sampai berani mengaku kenal denganku. Dan kau telah menjadi anjingku selama 20 tahun. Apakah kau sudah makan terlalu banyak tulang? Apakah kau tahu siapa dia? Apakah kau tahu posisi apa yang dia pegang di Chu Agun? Posisi apa yang dia pegang? Aku tidak tahu. Dia memang mulia di masa lalu. Tapi sekarang, dia hanyalah orang tak berguna. Apa yang kalian semua yakini adalah identitas yang paman kakak ketiga enggan lepaskan. Identitas aslinya, jika diungkapkan, akan memusnahkan ke-9 generasi klanmu. Dia juga memiliki identitas kedua. Aku mengerti. Jadi Nona Muda Ning telah bersamanya selama ini. Junior ini buta dan bodoh. Aku telah menyinggung menantu keluarga Ning. Aku akan bersujud minta maaf pada Su Huai sekarang. Minta maaf. Tidak ada kesempatan. Pengawal, seret dia pergi. Kakak-kakak. Kakak-kakak, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Su Huai, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengandalkan identitas Anda sebagai menantu keluarga Ning, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Tuan kedua Su bagaimanapun juga, saudara Raja Ning, jika Anda memperlakukannya dengan begitu kejam, tidakkah Anda takut bahwa nanti bawahannya akan membalas dendam? Oh benar, sekarang giliranmu. Saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa bergantung pada putri Raja Ning. Mengandalkan dukungan Raja Ning, Anda memang punya hak untuk berdiri di sini. Tapi jangan lupa, Anda hanyalah menantu yang tinggal serumah. Jika Anda ingin terus melawan saya, Anda pasti akan mati. Tuan Muda kedua Su adalah tokoh terkemuka di Jiangling. Namun kamu bersikeras untuk membunuhnya. Perilaku semacam ini yang mengandalkan gengsi orang lain. Untuk bertingkah seperti pahlawan. Tidakkah kamu merasa itu kekanak-kanakan dan konyol? Karena Tuan Muda kedua Su sudah setuju untuk tidak merepotkanmu lagi. Dan Tuan Muda Su juga telah menunjukkan belas kasihan. Kamu harus tahu bahwa berhenti pada saat ini sudah merupakan hasil terbaik bagimu. Berhenti? Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhnya berhenti? Raja Ning, aku, sebagai 4 keluarga besar yang baru keluarga Liu, entah karena sentimen lama atau situasi saat ini, saya menasihatinya untuk berhenti tepat waktu. Bukankah seharusnya begitu? Liu Xuanfi adalah tunangan saya. Keluarga Su sebagai tamu paling terhormat di perjamuan akbar ini. Bajingan kecil. Hak apa yang kau miliki untuk mewakili keluarga Su? Kematian di kedua sisi. Kau menggunakan Tuan Besar Su untuk menekanku. Raja Ning adalah kerabat kerajaan. Bagaimana kami berani lancang? Kami hanya ingin mengingatkan Raja Ning tentang satu hal. Tuan Muda Su adalah keluarga Su, kepala generasi berikutnya. Dan keluarga Su
adalah milik Chu Agun, keluarga terkemuka yang diakui. Kami tidak ingin menyinggung Raja Ning, tetapi kami juga tidak ingin menyinggung keluarga Su. Kalian benar-benar ingin melindunginya. Ya, kami tidak hanya ingin melindungi Tuan Muda Su, kami juga ingin bertindak atas namanya. Saya orang tua ini Ye, masih sedikit bisa berbicara atas nama 4 keluarga besar. Su Huai, di wilayah kami, kau berani melukai Tuan Muda Su. Pernahkah kau memikirkan konsekuensinya? Jika kau tahu diri, segera merangkak ke sini dan biarkan Tuan Muda Su menanganimu. Jika tidak, aku akan memastikan kepala dan tubuhmu terpisah. Su Huai, bukankah Anda berpura-pura menjadi tokoh besar? Hari ini, saya akan secara terbuka merobek topeng Anda, membiarkan semua orang melihat betapa busuknya ikan asin Anda. 4 keluarga besar yang hadir hari ini, semuanya di bawah perintah saya. Hari ini juga peringatan kematianmu. Besok saya akan mengirim Anda dan putri kecil Anda yang bisu itu untuk bersatu kembali. Dasar binatang, apa yang kamu lakukan? Su Huai, apakah kamu gila? Raja Ning, bahkan jika Su Huai ini adalah menantu keluarga Ning Anda, dia tidak bisa bertindak sembrono seperti ini. Membuat Tuan kedua Su berlutut dan melumpuhkan Tuan Muda Su. Dia benar-benar terlalu lancang. Dia menantang batas kesabaran kami. Raja Ning, saya minta maaf, tetapi hari ini Anda tidak bisa melindunginya lagi. Bodoh buta. Jangankan melumpuhkannya. Bagaimana jika aku membunuhnya? Apakah kalian mencoba membela anjing ini? Kalian benar-benar bosan hidup. Raja Ning, bukan itu maksud kami. Bagaimanapun juga, dia melumpuhkan Tuan Muda Su, jadi dia harus memberi kami penjelasan. Penjelasan macam apa yang kau inginkan? Mengesampingkan hal lainnya, kedua lenganmu setidaknya harus ditinggalkan. Kau. Selain ini, apalagi yang bisa menggantikan semua ini? Ya hidupmu. Su Huai, gelar menantu dianugerahkan kepadamu oleh Raja Ning. Suatu hari ketika Nona Ning bosan denganmu, dia akan membuangmu seperti sepatu usang. Saat itu, kau tidak akan tahu bagaimana harus bersikap, bukan? Di Jiangling kami, apakah kau pikir 4 keluarga besar kami adalah orang yang mudah ditindas? Keluarga Shu bersedia membantu keluarga Ye. Dia hanyalah orang baru yang mendadak kaya. Dengan 4 keluarga besar kami di sini, apalagi hari lain. Hari ini akan menjadi peringatan kematian sampah ini. Dan kami, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Jangan berpikir bahwa hanya karena Raja Ning ada di sini, kami tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Semua orang yang hadir di sini mewakili seluruh Jiangling. Bisakah seluruh kota kami menghancurkanmu sampai mati? Sungguh. Sepertinya Jiangling akan mengalami perombakan besar. Kepala keluarga Liu, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar baru, apakah Anda tidak akan maju dan mundur bersama kami? Su Huai, aku tidak peduli siapa kamu. Kamu harus berhenti sekarang dan menundukkan kepala kepada mereka. Saya bertanya kepada Anda, jika saya sudah berdiri di puncak awan, tak tertandingi, apakah Anda masih akan menceraikan saya? Sampan, aku tidak peduli siapa kau. Selanjutnya kau akan menjadi mayat yang tidak dipedulikan siapapun. Manajer umum Liu, muda dan cantik, tidak menceraikanmu. Haruskah aku jadi janda saat kau masih hidup? Aku tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Aku harap kamu mendengarkan nasihatku. Cepat dan tunduklah kepada mereka. Tunduk. Mengapa saya harus tunduk? Apa kesalahan saya? Bahkan jika saya tunduk, apakah Anda pikir orang-orang ini akan membiarkan saya pergi? Atau apakah Anda mengatakan, Anda juga berharap agar saya menghilang juga? Su Huai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda bahkan tidak tahu siapa saya, apalagi gerombolan ini. Bahkan jika ada sebuah kota, itu tidak bisa menekan saya. Baiklah, bencana sudah dekat, tapi kau tak sadar. Aku akan membuatmu menanggung konsekuensinya sekarang. Keluarga Yeku akan memimpin untuk memotong jalan mundurnya. Dan keluarga Su memutus mata pencahariannya di dalam dan luar Jiangling. Keluarga Shao siap menghabiskan semua aset untuk mengantarnya pergi. Lumpuhkan dia, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia. Simpan surat perintah eksekusi ini baik-baik. Anda pikir ini cukup untuk menekan saya? Bukankah ini cukup untuk mengantarmu pergi? Kau sampan, karena memiliki orang-orang kuat dan berpengaruh di Jiangling. Secara kolektif mengantarmu pergi. Kau seharusnya puas dengan kehidupan ini. Saya akan bertanya lagi. Apakah Anda yakin ingin demi seekor anjing membayar segalanya? Ya, kami yakin.
Ya, hari ini kau pasti akan dieksekusi. Su Huai, seekor semut yang mencoba melawan langit. Anda pasti akan mati. Apakah kamu mengerti sekarang? Burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama. Orang berkelompok berdasarkan jenisnya. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang sendirian. Kamu tidak bisa melawan sekelompok orang. Bahkan jika kamu tidak salah, selama mereka ingin menindasmu, kamu tidak bisa melawan. Kamu akhirnya mengakui bahwa aku tidak bersalah. Jadi kenapa? Kamu tidak bisa mengubah hasilnya. Dunia ini tidak peduli tentang benar atau salah. Ia peduli tentang cara dan kekuatan. Anda sampah, akui saja kekalahan. Apakah ini semua kekuatan Anda? Perjamuan Akbar Lintian, tempat para selebriti berkumpul. Ayah, dan aku telah bersatu kekuatan. Sejuta orang kaya membuatmu tak punya jalan keluar. Ini adalah kekuatan saya. Apakah Anda takut? Sudah kubilang sejak lama. Keluarga Yi kami telah berkembang selama puluhan tahun, menempa kejayaan hari ini. Kami bukan awan yang menganggur dan bangau liar. Kami juga bukan ikan teri kecil yang tidak penting. Keluarga Lu dan keluarga Ye adalah sekutu. Maaf, kau tidak bisa menyentuh kami. Sampang. Apakah kau akan melakukannya sendiri? Biar kami yang membantumu saja. Tidak perlu. Beritahu Departemen Keuangan Tianqiong. Sesuai daftar keluarga yang saya kirim, mereka semua harus langsung masuk daftar hitam. Kau benar-benar tidak pernah melepaskan niat jahatmu. Hanya kau masih bisa menghubungi Departemen Keuangan Grup Tianqiong. Aku yakin kau menelepon Bintang HOTLIE di bintang layanan pelanggan mereka, bukan? Apple. Bahkan kau tahu bahwa keluarga Su ada di belakang kami. Bahwa itu adalah Grup Tianqiong. Grup Tianqiong dari Haojing. Sangat kuat. Bahkan Raja Ning dan orang-orangnya hanyalah agen. Dikatakan bahwa di belakang mereka ada restu dari Ola Dewa Langit. Selama lebih dari 10 tahun, Ketua Aula tidak pernah muncul. Semua asosiasi bisnis di Jianglin dan perusahaan grup berasal dari modal Tianqiong. Dengan perlindungan Ola Dewa Langit, inilah dukungan kami. Kau benar-benar buta. Tuan muda ketiga Su adalah pemilik sejati grup Tianqiong dan Ola Dewa Langit. Ayah, mereka mencari mati. Jadi mari kita tidak usah repot-repot dengan mereka. Sandiwara ini harus berakhir sekarang. Apple, perusahaanku telah ditutup. Pabriknya bangkrut. Semua manajemen ditangkap. Apakah kau bercanda? Proyek itu dirusak karena tunggakan gaji dan penggelapan dana publik. Kepala keluarga Ye, ini buruk. 200 individu kaya di Jianglin, semuanya telah dimasukkan ke dalam daftar buronan. Itu sudah menjadi berita utama. Omong kosong apa yang kau katakan? Penjahat nomor 1 adalah kamu. Ini Apple, kita semua akan masuk penjara. Su Huai, benar-benar pemilik grup Tianqiong. Benar-benar kamu sekumpulan bodoh. Orang yang berdiri di hadapanmu tak tertandingi di Chu Agun. Semua yang kalian miliki diberikan oleh grup Tianqiong. Dan grup Tianqiong sepertiga sahamnya milik keluarga Su dan tuan sejati keluarga Su. Dan kemegahan seluruh aula ini, saya berikan semuanya kepada Anda. Apakah Anda puas sekarang? Mulai sekarang, Anda dan saya impaskan. Sebentar interupsi. Siapa Su Huai? Musikin kepala penegak ilahi pertama Balai Dewa Langit. Hari ini jadi ajang berkumpulnya tokoh terkemuka. Dikabarkan Musikin urutan kedua setelah Dewa Perang Zhenbei tokoh nomor 2. Orang-orang dari Balai Dewa Langit selalu sulit ditemukan. Tokoh nomor 2 benar-benar bisa datang ke Jianglin. Benar-benar luar biasa. Kau adalah Su Huai, tak disangka orang yang terlihat mulia dan jujur di luar. Sisi lain yang tak tertandingi adalah kejahatan dan kebijakan. Su Huai, atas nama Konstabel Ilahi Balai Dewa Langit, aku menangkapmu iblis pembunuh ini. Kau, ikut denganku. Nona, Anda telah melakukan kesalahan bukan? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah mencurigaimu. Orang-orangku sudah melakukan perbandingan di INA. Tenang saja. Balai Dewa Langit menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kau telah membunuh seseorang. Sesuai aturan. 100 tahun. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Suruh atasan Anda berbicara dengan saya. Segera. Secara terbuka melawan penangkapan. Baiklah, sekarang kejahatanmu mendapat tambahan dakwaan lain. Atasan Musikin adalah Dewa Perang Zhenbei, tokoh terkemuka di Chu Agun hari ini. Su Huai ini, identitasnya benar-benar mencurigakan.
Apakah dia benar-benar tuan muda ketiga dari keluarga Su? Atau apakah dia penjahat yang bersalah atas kejahatan keji? Apakah masih perlu dikatakan? Penegak ilahimu sudah memberi kita jawabannya. Penegak ilahimu, bolehkah saya bertanya dengan lancang? Apakah Anda yakin tidak membuat kesalahan? Su Huai ini adalah kepala keluarga misterius. Trik kucing lowak untuk putra mahkota itu membuat kalian semua berputar-putar. Memang benar begitu. Kau sudah berakting selama ini. Penegak ilahimu mewakili Balai Dewa Langit dan Dewa Perang Utara. Kata-katanya bernilai 1000 emas. Orang tua ini mempercayainya tanpa ragu. Jadi ternyata kita semua ditipu oleh penipu ini. Kau bajingan. Beraninya kau menipu kami seperti ini sebelum Anda membawa pergi penipu ini. Bolehkah saya menyelesaikan beberapa dendam pribadi terlebih dahulu? Aku beri kau waktu 5 menit. Aku hanya ingin dia hidup. Terima kasih banyak penegak ilahimu. Saya Lu Hui bersedia menawarkan 10 juta untuk membeli seseorang di tempat. Adakah pahlawan yang bersedia maju dan mematahkan kedua lengan orang tak berguna ini untukku? Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Aku akan menyamai 10 juta dan melumpuhkan kakinya. Aku akan melakukannya. Kesepakatan yang bagus. Bagaimana keluarga Yeku bisa ketinggalan? Aku akan menawarkan harga yang sama untuk matanya. Anda tidak pantas untuk posisi ini. Kenapa? Karena Anda tidak layak. Bodoh, kemampuan aktingmu buruk sekali. Daripada berdebat denganku, lebih baik pikirkan nasibmu setelah penyamaran terbongkar. Dan, bagaimana kau bertanggung jawab pada mereka yang ingin nyawamu? Kuburan orang-orang ini sudah saya siapkan. Apakah Anda yakin ingin ikut campur dan membuat keluargamu yang berjasa di Chu Agung terkubur bersama Anda? Gonggonganmu tidak bisa membuatku marah. Lakukan. Musikian, apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Raja Ning, ayahku mengutusku untuk menyampaikan salamnya padamu. Mengenai masalah hari ini, penjelasannya rumit. Aku akan mengunjungimu secara langsung di hari lain untuk menjelaskan kebenarannya. Sekarang, aku ada kasus yang harus diurus. Bajingan, bahkan untuk kasus kecil kau harus tahu targetmu. Orang di hadapanmu ini bukanlah seseorang yang bisa kau selidiki, bukan juga seseorang yang bisa kau tangkap. Aku sarankan kau segera mundur. Jika tidak bagi kau dan bagi keluargamu, semuanya akan mengundang masalah. Maaf Paman Ning, Sikin menangani kasus hanya sesuai hukum dan kepatutan, tanpa memandang kepentingan pribadi. Kau, Kepala Polisi Agungmu, apakah ada sesuatu dalam hal ini? Semacam kesalahpahaman. Meskipun Su Huai sombong dan angkuh, dia memang bukan orang jahat. Aku sudah mengenalnya selama 5 tahun. Dia tidak pernah melakukan apapun yang ilegal atau tidak tertib. Nona Liu, seseorang tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan mereka. Beberapa orang mengenakan penampilan luar yang megah, tetapi hati mereka keji dan tercela. Harus dikatakan, penyamarannya luar biasa. Setidaknya itu menipu sebagian besar orang. Tapi itu tidak bisa menipu kami. Kau sudah bersamanya selama 5 tahun. Apakah kau benar-benar mengenalnya? 5 tahun lalu. Di mana dia? Apa yang dia lakukan? Berapa banyak orang yang dia bunuh? Apakah kau benar-benar tahu? Segalanya memiliki sebab dan akibat. Sekarang, balasannya telah tiba. 5 tahun yang lalu, aku memang menyelamatkannya. Mengenai latar belakang keluarga dan asal-usulnya, aku tidak pernah bertanya. Namanya adalah Hu Ming, aliasnya adalah Tan Lang, penjahat terburuk di Haojing. Selama komisi mencukupi orang tua anak-anak gubernur, siapapun, dia tidak akan mengampuni siapapun. 10 tahun lalu, Dewa Perang Senbi secara pribadi memenjarakannya, tetapi dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia melarikan diri dan melanjutkan cara lamanya. Sekarang kejahatannya sudah lengkap. Aku sudah lama mengejarnya. Sampah macam ini, bagaimana mungkin aku salah? Benarkah begitu? Anda percaya? Aku. mari kita berhenti di sini. 40 juta. Siapa pria pemberani di sini yang bersedia melumpuhkannya untukku? Tuan Muda Su bijaksana. Semua orang dengarkan baik-baik. Selama kau tidak membunuhnya untukku, 40 juta ini akan menjadi milikmu. Bagus, aku akan melakukannya. Pengawal. Tolong. Aku adalah seorang konstabel ilahi. Bala bantuan dibutuhkan di sini. Mohon segera kirimkan 10 Fajra untuk mengepung dan menumpas kriminal utama ini. Dalam 10 menit, kau pasti akan menyerah. 10 menit. Itu tidak cukup. Saya akan memberi Anda 10 tahun. Sampaikan perintah saya. Cabut wewenang Divine Constable Kuil Dewa. Juga berikan padanya pensil. Berpura-pura. Kau tidak bisa membodohiku. Kita akan lihat saja nanti. Nona Liu, sekarang, apakah kau melihat dengan jelas warna aslinya? Jeti semua yang kau lakukan dan katakan, semuanya palsu. Jeti kau punya begitu banyak masa lalu yang tak terucapkan, pengalaman memalukan, dan kenangan menjijikkan. Su Huai, apakah kau masih berpura-pura bodoh dan berakting? Kau hanyalah
Seorang penipu yang hanya pantas hidup dengan menggunakan identitas orang lain tanpa identitas ini. Apakah kau masih bisa menyombongkan diri di bawah sinar matahari sekarang setelah kebohonganmu terbongkar menghadapiku? Apakah kau tidak merasakan bahkan sedikit pun rasa sakit hati atau bersalah? Sakit hati. 3 tahun lalu Anda meninggalkan suami dan anak Anda. Apakah Anda merasakan sakit hati saat itu? Lingkar menangis hingga suaranya serak dan penyakit lamanya kambuh karena kehilangan ibunya. Apakah Anda merasa bersalah? Kau tidak punya hak untuk menuduhku. Kau tidak tahu apa yang kukorbankan untukmu. Dan untuk Linger. Kau bahkan tidak akan mengerti bahwa hari ini keluarga Liu karena ulahmu telah kehilangan kesempatan. Namun rubah tua dari keluargamu itu. Dengan cara, apa saya bertanya-tanya, mereka benar-benar berhasil mengambil musiknya dan memberikannya kepada paman kakak ketiga. Mulai sekarang, kita tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Jadi mengenai keluarga Liu, bagaimana kita harus menangani mereka? Selama 3 tahun, kita telah menghabiskan ratusan miliar. Selain itu, para saudagar kaya raya terkemuka, dari Jiangling dan Haojing, semuanya percaya bahwa keluarga Liu memiliki hubungan yang luar biasa dengan grup Tianqiong. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengambil terlalu banyak keuntungan. Paman kakak ketiga berkata, setelah upacara akbar, dia dan Liu Xuanfei tidak akan lagi berutang budi satu sama lain. Beritahu bawahan kita untuk menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Liu. Dunia bisnis seperti medan perang. Tanpa perlindungan Tuan Muda, keluarga Liu akan menjadi seperti domba yang tersesat di bawah belas kasihan orang lain. Semua itu tidak penting lagi. The film was translated and narrated by M Media. Jelaskan apa yang terjadi hari ini. Bawahan Anda Lilin Fu menyapa ketua balai. Ketua balai mohon redakan amarah Anda. Gadis musikin itu menyebabkan kesalahan besar. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah tunangan Anda, saya pasti sudah lama. Cukup, langsung ke intinya. Li Tua, paman kakak ketiga merujuk pada pertunangannya dengan nonamu. Bos, ini bahkan tidak ada hubungannya dengan saya. Pernikahan Anda dengan nonamu diatur oleh kakek tua Sodan, kakek tuamu. Itu ditetapkan oleh Raja Langit. Saya baru saja mengetahuinya. Paman kakak ketiga, selama bertahun-tahun Anda menyendiri. Li Tua juga telah rajin dan teliti. Semua urusan besar dan kecil di Balai Dewa Langit ditangani olehnya. Mimpi buruk lagi. Jangan takut. Ayah di sini. Saya sangat-sangat merindukan ibu. Bisakah saya melihat ibu sekali lagi? Su Huai, sebelum Tuan Tua meninggal, dia berharap kau ada di saat terakhirnya. Sekarang datanglah ke keluarga Liu segera. Segera tiba. Jangan salah paham, kita sudah berakhir. Tapi Tuan Tua tidak bisa melepaskanmu sebelum kematiannya. Dia ingin kau memenuhi bakti anakmu kepadanya. Setelah pemakaman selesai, kau dan aku akan berpisah jalan. Lingkar dia. Baiklah, ikut aku. Jangan bicara sembarangan nanti. Paman tertua, paman kedua, kami minta maaf karena terlambat. Anda tidak terlambat jika Anda datang lebih awal. Liu Songyuan. Aku khawatir orang tua itu akan segera meninggal. Paman tertua, apa maksudmu dengan itu? Menanyakan hal yang sudah jelas. Apa yang terjadi di perjamuan Agung Lintian? Liu Zhongmi. Pemimpin pewaris keluarga Liu. Sudah diketahui oleh semua orang. Urusan Anda dengan si tidak berguna ini tidak hanya membuat kehilangan salah satu dari 4 keluarga besar, tapi juga membuat kakek tua marah sampai meninggal. Bagus. Aku salah bicara. Semua milik keluarga Su saat ini dianugerahkan olehku. Jika aku mengambilnya kembali, kalian akan menunjukkan warna asli kalian, dan tidak akan tersisa apa-apa. Sungguh arogan. Liu Hao, tuan muda keluarga Liu. Paman kedua, mohon jangan marah. Berurusan dengan sampah seperti ini, itulah yang terbaik menurut Balai Dewa Langit kami. Kau bajingan kecil. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah seorang tukang batu rendahan. Sementara putraku Liu Hao adalah anggota cadangan Balai Dewa Langit. Pernahkah kau mendengar tentang Balai Dewa Langit? Balai itu terkenal di seluruh dunia, menjaga segala arah, dan terkenal di Chu Agun.
Aku ragu semut sepertimu. Mungkin pernah mendengarnya. Ayah, bagaimana mungkin orang sepel itu? Mungkin pernah dengar Balai Dewa Langit. Selain itu, Balai Dewa Langit kami selalu bersikap rendah hati. Bahkan ketua Balai Rilinfo, yang berada di atas 10.000 orang, jarang muncul di depan umum. Sudah 3 tahun, keluarga Liu kami dari yang tidak dikenal telah menjadi The film was pohon yang menjulang tinggi di Jiangling. Kami telah lama menanggung kesulitan. Belum lagi menyeretmu keluar dan memberimu pelajaran, bahkan membuatmu lenyap dari muka bumi. Akan semudah membalikan telapak tangan. Sampang. Sekarang berlututlah dan berikan pada ayahku 10 kali sujud. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu utuh. Hanya seorang anggota cadangan dari Balai Dewa Langit. Apakah itu sangat mengesankan? Apakah kau sudah ketakutan sampai bodoh? Maman. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Balai Dewa Langit adalah organisasi paling menakutkan di dunia. Ketua Balai Rilinfo tak tertandingi. Bahkan Raja Langit dengan hormat memanggilnya Dewa Perang Penekan Utara. Menurut pendapatmu, hanya seorang anggota cadangan Balai Dewa Langit masih bisa mendominasi separuh Jiangling. Apakah kau mengerti rasa takut sekarang? Entah berlutut dan bersujud, atau biarkan aku menghancurkanmu. Kakak, tolong tenanglah. Su Huai hanyalah orang biasa yang mengangkut batu bata. Kau tak perlu merendahkan diri ke levelnya. Kegagalan keluarga Liu kali ini, itu memang salahku. Mengenai hak operasi, aku bersedia menyerahkannya. Xuan Fei, jika kau mengatakannya lebih awal, maka paman tertua dan paman keduamu tidak akan marah. Benar, benar sekali. Karena kau mau menyerahkan hak operasional padaku. Kalau begitu bukankah kita masih keluarga? Putri, grup Liu adalah hasil jerih payahmu dan kakak. Kau tidak boleh memberikannya kepada mereka. Kakak ketiga diam. Diam. Apakah kau punya hak bicara di sini? Apa yang kau lakukan? Jangan tanda tangani. Kau bajingan. Kurasa kau sudah bosan hidup. Ini keterlaluan. Kau pekerja migran bau. Beraninya kau memukul orang Istana Dewa Langit. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Istana Dewa Langit tidak membutuhkan sampah semacam ini. Kau punya banyak nyali. Menyinggung Istana Dewa Langit, tidakkah kau takut dihancurkan berkeping-keping dan lenyap dari muka bumi? Benarkah begitu? Litua, carikan aku seseorang bernama Liu Hao, anggota cadangan. Bos, saya sudah mencari tahu. Liu Hao adalah anggota keluarga Liu. Dulu Anda memerintahkan membantu keuangan keluarga Liu. Kebetulan Liu Hao ini mendaftar tentara. Saya segera. Saya mengerti. Tolak Liu Hao bergabung tentara. Sampah seperti ini tak layak gabung tentara. Sesuai perintah Anda. Sampah. Dasar tidak berguna. Jangan bilang tercela. Kualifikasiku masuk istana dicabut. Nah, ada apa denganmu? Apa sebenarnya yang terjadi? Cepat bicara, ayah. Markas besar Istana Dewa Langit menelepon. Kualifikasiku masuk aula dicabut. Saya tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk masuk aula Dewa Langit. Apakah saya tidak? Aku tidak sedang bermimpikan. Liu Hao, lihat lagi. Mungkinkah itu panggilan penipuan? Kehilangan kualifikasi masuk aula Dewa Langit. Berarti keluarga Liu kita telah kehilangan pendukung terbesarnya. Dasar sampah. Mungkinkah ini benar-benar perbuatanmu? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada putraku? Kakak tertua. Su Huai, kau. Liu Xuanfei, kau benar-benar cucu perempuan yang baik dari kakekmu. Jasad kakekmu bahkan belum dingin, dan kau membawa orang ini untuk membuat masalah di sini. Dan kau berani memukul paman tertuamu. Ini benar-benar tidak berbakti. Penjaga, usir Liu Xuanfei dan keluarganya. Mulai sekarang, mereka diputus selamanya dari keluarga Liu kita. Kakak tertua, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Tepat sekali. Bagaimana hidup jika meninggalkan keluarga Liu? Tepat sekali. Dia berjanji saat itu, selama Xuanfei mengelola keluarga Liu. Saudaraku, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Saya minta maaf.
Tanganku hanya terpleset. Kau menantang batas kesabaranku. Aku tidak akan mengampunimu. Kau. Beli satu gratis satu. Katakan padaku batas akhirmu. Di mana dia sekarang? Suhuai jangan terlalu tidak tahu malu. Hanya karena kau punya sedikit kemampuan, kau kira bisa lakukan? Apa saja sesuka hati. Aku memberitahumu, keluargamu takkan mengampunimu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu ramai? Pelayanmu. Pelayanmu pelayan keluargamu. Kau datang tepat pada waktunya. Ada seorang bajingan di sini. Dia tidak hanya mematahkan lengan saudaraku, tetapi dia juga mempermalukan keluarga Liu kita. Cepat cari seseorang untuk menyeretnya keluar dan langsung berurusan dengannya. Dari mana datangnya si manis kecil ini? Dia benar-benar berani menyinggung bahkan keluarga Liu. Orang tak berguna ini adalah suami Liu Xuanfei. Beberapa anggota keluarga Liu sudah diusir dari keluarga oleh paman tertuaku, tapi mereka terlalu tak tahu malu. Tidak hanya tinggal di sini tanpa malu dan menolak pergi, tetapi juga berusaha merebut kontrak bernilai miliaran dari tuan mudamu. Kontrak 100 miliar. Pelayanmu bukankah kau? Di sini karena tuan mudamu sedang mentransfer villa Pulau Bunga Sakura kepadaku, sehingga kau datang. Oh benar. Tuan muda pernah berkata, sebelum pernikahan akbar Anda, dia akan mengirim hadiah ucapan selamat. Liu Xuanfei, kau dengar itu dengan benar. Kontrak 100 miliar ini jelas adalah tuan mudamu yang memberikannya kepada kami, dan tokoh penting yang disebutkan oleh keluarga Ning selalu hanya tuan mudamu. Kakak kedua, pelayanmu, tolong tenang. Kami tidak menginginkan kontrak 100 miliar ini lagi. Kami akan pergi sekarang. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Akar dari semua masalah ini, yaitu dia Suhuai. Dia tidak ada hubungannya dengan kami. Ya orang ini, putriku menceraikannya. Jadi dia selalu menyimpan dendam dan datang untuk membuat masalah. Sebaiknya kau membuatnya segera menghilang. Ibu dan ayah apapun yang terjadi, Suhuai adalah ayah Linger, dan selama 3 tahun terakhir, dia telah merawat Linger. Kita tidak bisa setega ini. Pada saat seperti ini, kau masih memikirkan pecundang ini. Kau gadis terkutuk, apakah kau benar-benar ingin kami dikubur bersamanya? Cukup. Jika kau ingin keluar dari sini, itu bukan tidak mungkin. Pertama, buatlah si tak berguna ini berlutut minta maaf pada semua yang hadir. Kedua, lepaskan tangan yang baru memukul orang, termasuk kakinya. Ketiga, tanggung semua biaya pemakaman Tuan Tua Liu hari ini. Kontrak penuh. Pelayanmu. Dia hanyalah pekerja migran bau. Kantongnya lebih kosong daripada wajahnya. Apalagi, memintanya membayar biaya pemakaman. Tidak ada uang. Kalau begitu jual dirimu. Namun, si tak berguna ini memang tidak berharga. Tapi dari kau menikahkan Xuanfei dengannya, itu tidak diragukan lagi mendorongnya ke dalam lubang api. Tidak. Sama sekali tidak. Saya mohon kakak. Kakak tertua, demi kita yang adalah keluarga, tolong ampuni putriku. Keluarga Li adalah keluarga terkemuka di Jiangli. Jika putrimu menikah ke dalam keluarga itu akan menjadi berkah yang ia kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Selain itu, bahkan jika Tuan Muda Li tidak berguna, dia masih jauh lebih baik daripada si tak berguna ini, bukan? Warna asli mereka sudah kau lihat dengan jelas. Ini adalah takdirku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Nasibmu adalah milikmu sendiri, bukan milik mereka. Selain itu, kau masih memilikiku. Denganmu, kau si tak berguna. Apa yang kau pura-purakan di sini? Justru karena kaulah, keluarga Liu kita dikucilkan. Justru karena kaulah, Liu Xuanfei begitu sangat tidak beruntung. Dia telah menjadi anjing liar. Siapa yang kukira tadi? Dia yang sebabkan keributan di perjamuan Agung Lintian. Badut belaka itu mengandalkan prestis keluargamu kita. Dia merebut semua sorotan di upacara itu. Dia tidak tahu, pertunanganmu dengan nona sulung kami hanyalah kesalahpahaman. Jadi kau si tak berguna ini benar-benar berselingkuh dengan nona mudamu. Pantas saja kau begitu sombong. Semuanya, tolong jangan salah paham. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluargamu kita? Dia hanya mengenakan kulit harimau di upacara itu. Dia mengambil keuntungan penuh dan menjadi sombong. Kutu busuk tetaplah kutu busuk. Bahkan jika ia mengenakan rompi harimau, ia akan tetap diinjak sampai mati. Liu Xuanfei, kau sudah mendengar semua ini bukan? Jika kau tidak menjauhkan diri dari si tak berguna itu, hati-hati kau akan membawa masalah pada dirimu sendiri. Saya beritahu kau sekarang memiliki kesempatan emas tepat di depanmu. Jangan gagal untuk menghargainya. Kau bersikeras memaksaku menikah dengan keluarga Li. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu saya akan memastikan keluarga kalian bertiga menghilang dari Jiangling selamanya. Benar, putri kecilmu yang bisu juga. Makanan ini, mari kita akhiri di sini. Kau si tak berguna. Apa yang kau lakukan? Kau bajingan kecil. Beraninya kau begitu lancang. Kaulah yang lancang. Kau bocah. Kau benar-benar tak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini anggota keluargamu hadir. Kamu masih bertindak sembrono. Apa kamu tidak takut? Karena kamu, termasuk Liu Xuanfei, akan terhapus dari dunia ini.
Dasar bocah, apa kamu percaya padaku? Jika aku menelepon gubernur sekarang juga, dan menyuruhmu dilemparkan ke penjara, membuatmu membusuk di penjara seumur hidup. Su Huai, kamu benar-benar menghancurkanku. Kau bajingan terkutuk. Kenapa kau tidak mati saja, ibu dan ayah? Cukup. Su Huai hanya membantu kita melihat dengan jelas warna asli mereka. Paman tertua, paman kedua. Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah menganggap kami sebagai keluarga sendiri. Jika kakek tidak ada di sini, kurasa kita pasti sudah lama diusir dari keluarga Liu kan. Selama 3 tahun terakhir, aku selalu dibatasi dan dipaksa olehmu. Seolah menanggung penghinaan dalam diam adalah satu-satunya pilihanku. Tapi sekarang, aku tidak mau menanggungnya lagi. Ini keterlaluan. Liu Xuanfei, kau keturunan durhaka. Kau tunggu saja. Pelayanmu, kapan orang-orang gubernur akan tiba? Cepat seret, orang-orang bodoh buta ini keluar. Tidak perlu. Nona Muzikin putri tertul dari keluargamu. Sosok nomor 2 dari Aula Dewa Surgawi. Sampah tak berguna. Dia tamat. Nona muda. Ada urusan apa Anda di sini? Setelah menjadi anjing selama 20 tahun, kau bahkan tidak mengenali calon master. Keluargamu pantas mati. Anjing-anjing di keluargaku buta. Aku akan mendisiplinkan mereka dengan benar untukmu. Lebih jauh lagi, masalah di Perjamuan Agung Lintian. Aku sudah menyelidiki dan mengklarifikasinya. Aku minta maaf. Aku salah mengenali orang. Aku malah salah mengira suamiku sendiri sebagai pelaku. Nona muda, apa yang terjadi? Mengapa Anda membungkuk pada si tak berguna ini? Ya. Mana mudamu? Apa Anda salah orang? Bajingan kecil ini tidak hanya merusak perjamuan duka keluarga kami, tetapi juga melumpuhkan putraku, bahkan iparmu, Liu Ping. Jika sudah hancur, biarlah hancur. Dihancurkan, ya biarlah. Apakah ada masalah? Tidak. Nona mudamu, kau melindungi orang tak berguna seperti ini. Bukankah itu gagal membedakan benar dan salah? Bagaimanapun juga, aku masih kakak iparmu. Kau tidak menghormati keluarga Liu itu satu hal. Tetapi, apakah kau bahkan mengabaikan kakak laki-lakimu dan aku? Urusan keluargamu kami, bukan untuk dicampuri oleh orang luar. Surat pembatalan ini kubawa atas permintaan kakakku. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Liu dan keluargamu tidak akan memiliki hubungan lagi. Ini tidak mungkin. Tuan muda tertua keluargamu baru saja mengirimiku pesan, mengatakan ada dokumen penting untuk diserahkan kepadaku. Itu tidak benar. Kontrak 100 miliar itu diberikan olehnya kepada keluargamu kami. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Seluruh keluargamu mengabdi di militer. Tuan tua secara eksplisit memerintahkan, tidak ada seorang pun yang terlibat dalam bisnis. Jangankan 100 miliar, itu 10 miliar. Kami bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Selama 3 tahun terakhir, orang yang berdiri di belakang keluarga Liu, bukankah itu tuan mudamu? Mungkinkah ada orang lain? Bodoh, pertunangan antara keluarga Liu dan keluargamu awalnya didasarkan pada orang itu. Sekarang orang itu telah memutuskan hubungan dengan keluarga Liumu. Demikian juga milikmu dan kakakku. Kontrak pernikahan seharusnya secara alami dibatalkan. Mana mudamu? Orang yang Anda sebutkan, siapa sebenarnya dia? Kau telah diperlakukan tidak adil oleh kejadian hari ini. Ketika kita sampai di rumah, aku akan berada di bawah belas kasihmu. Nona mudamu, tolong jaga harga dirimu. Aku tahu kau membenciku, tapi aku akan menggunakan tindakanku untuk membuatmu menyukaiku. Dan aku Musikin, benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi istrimu. Apel, istri. Kamu bagus sekali, Su Huai. Kamu benar-benar berhasil memanjat dahan tinggi keluargamu. Kakek memberitahuku, dia mengatur untukku sebuah pernikahan yang tidak bisa ditolak, dan orang ini, selama aku bertemu mereka sekali, aku pasti akan senang. Tapi aku tidak tahu apa yang baik untukku, dan hampir membuat kesalahan besar. Apakah kau tahu bahwa Zikin mulai seni bela diri pada usia 9 tahun, masuk ke Aula Dewa Langit pada usia 15 tahun, bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan menanggung perang tanpa akhir. Semua karena dirimu. Sejak 10 tahun yang lalu, pertama kali aku melihatmu, aku mengenalimu sebagai orangnya. Hari ini, aku baru menyadari bahwa kau adalah dia. Nona mudamu, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jadi Su Huai ini selalu mendapat dukungan nona mudamu. Pantas saja dia begitu sombong. Bagaimanapun juga, dia tetaplah si tak berguna yang hidup dari wanita. Selama keluarga Liu kita tidak jatuh, di masa depan, kita pasti akan mencabik-cabiknya. Tidak perlu menunggu masa depan. Sekarang, aku akan membuat keluarga Liumu binasa sepenuhnya. Dengarkan baik-baik. Dalam 1 menit, aku ingin mengambil kembali semua milik keluarga Liu. Jangan kira hanya karena kamu mengandalkan dukungan nona mudamu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku beritahu kamu, keluargamu bertugas di militer, dan ada perintah dari Chu Agun. Mereka tak boleh terlibat bisnis. Bahkan jika keluargamu berkuasa, tidak mungkin bagi mereka untuk menghapus kita dari dunia bisnis, selama kamu tidak bisa membunuhku. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar kembali semua yang terjadi hari ini, termasuk pokok dan bunga. Apel. Keluarga Liu kita bangkrut. Kita berutang lebih dari 70 miliar.
Kakak. Keluarga Liu kita, apakah benar-benar tamat? Orang ini orang yang melakukannya. Mengandalkan kekuasaan keluargamu, menekan kita. Su Huai, tindakanmu akan memutus jalan mereka untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan membiarkan kita lolos. Benar. Kami sudah tahu tentang hubunganmu dengan keluargamu. Mari kita berhenti di sini. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan kita lolos. Tepat sekali. Su Huai, tahu kapan harus berhenti. Nona Liu, kata-kata tunanganku adalah mutlak. Tidak ada yang bisa menolak. Belum lagi mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Bahkan jika harus menghapus keluarga Liu sepenuhnya, tidak ada yang bisa menolak. Nora. Ayah. Si tak berguna Su Huai itu ternyata berhasil bersekutu dengan keluargamu. Kita tidak bisa lagi menjadi lawannya. Tidak. Bukan begitu. Keluargamu menggunakan kekuasaannya untuk menindas kita. Tindakan mereka merupakan penyalahgunaan wewenang sepenuhnya. Selama kita mengajukan banding ke Hao Jin, kita pasti akan mendapatkan keadilan. Ayahku benar. Melalui tuan mudamu selama bertahun-tahun. Di Hao Jing, aku juga telah membina beberapa koneksi berharga. Semuanya tenang saja. Masalah ini pasti akan kita selesaikan. Xuan Fei. Aku tidak pernah tahu kamu menyimpan dendam seperti itu demi Linger. Mari kita mulai lagi dari awal. Tidak perlu. Aku sudah lama tak punya kasih untukmu. Tentu saja aku tahu kau mengasihani aku sekarang. Tidak perlu melakukan itu. Aku Liu Xuanfei, telah menavigasi bisnis Jiangling lebih dari 2 tahun. Cobaan dan kesengsaraan apa yang belum aku alami. Tidak akan lama lagi sebelum aku bangkit kembali. Dan kembali dengan kekuatan besar. Saat itu kau akan kembalikan Linger padaku. Bagaimanapun kau dan nonamu akan memulai hidup baru. Muzikil, dan aku tidak ditakdirkan bersama. Cukup, aku akan membuktikan padamu bahwa aku masih termasuk dalam dunia di puncak. Aku sarankan kau merenung tuntas. Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan hidup bergantung pada orang lain? Mengerti. Karena memang begitu. Aku punya satu permintaan terakhir. Lusa adalah ulang tahun Linger. Mari kita makan bersama. Nah, apakah kamu benar-benar berniat untuk memutuskan hubungan dengannya? Orang ini sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Hilang harapan. Aku sudah memberinya terlalu banyak kesempatan. Yang kudapat hanyalah keputusasaan. Si tak berguna itu berpikiran sederhana dan kuat secara fisik. Selain menimbulkan masalah, kemampuan apa yang dia miliki? Dia hanya mengandalkan keluargamu agar terlihat agak berpengaruh. Meskipun demikian, Su Huai telah bersekutu dengan keluargamu dan menikmati kesuksesan besar. Tapi bagaimana dengan kita? Kita tidak punya apa-apa. Saya pikir akan lebih baik jika kita meminta putri kita memberinya kesempatan menggunakan hubungan Su Huai dengan keluargamu dan kemudian bangkit kembali. Nah, apa yang ayahmu katakan benar sekali. Anggap saja menginjak lelaki yang bergantung pada wanita untuk mendapatkan kembali posisimu dan sekalian bawa Linger kita kembali.